Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal haji Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Semakin rahmati Allah, kita lanjutkan pelajaran berikutnya tentang kitab tauhid ini ya, tentang pemurnian ibadah kepada Allah tabaraka wa taala. Kita masuk ke bab 35 yang berjudul termasuk iman kepada Allah, sabar atas segala takdirnya. Dalilnya yang pertama surat yang ke-64 ya, surat At-Taghabun ayat 11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Artinya tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Ya, jadi kalau Allah sudah memberi musibah apapun, tidak ada yang bisa menghalanginya. Ya, Allah bila menginginkan umatnya atau seseorang mendapatkan taufiknya, maka Allah beri kemudahan juga untuk mempelajari ayat-ayat Allah ya, dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sehingga kita mudah memahaminya sesuai dengan pemahaman para sahabat ya, dan mudah juga mengamalkannya. Sedangkan Alqamah ya menafsirkan iman yang tersebut dalam ayat ini dengan mengatakan huwar rajulu tusibuhul musibatu faya'lamu annaha min indillahi fayardo wa yusallamu atau wa yusallimu ya. Kata beliau ya radhiyallahu anhu ya, yaitu orang yang ketika ditimpa musibah dan meyakini bahwa itu semua dari Allah, maka ia pun ridho dan pasrah atas takdirnya. Ini kata tafsir daripada Alqamah ya. Alqamah ini Alqamah bin Qais ya, nama lengkapnya bin Abdullah bin Malik An-Nakhai ya. Salah seorang tokoh dari ulama tabi'in ya, rahimahullah ajma'in, dilahirkan pada masa hidup Nabi SAW. Beliau meninggal tahun 62 Hijriah atau tahun 681 Masehi. Ya, itu kata Alqamah tersebut ya. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua diriwayatkan dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, asnatani fin nasi huma bihim kufrun atau nu fin nasabi wan naya hatu ala al mayyit. Artinya
Ya. Ada dua perkara yang masih dilakukan orang padahal kedua-duanya adalah kufur, yaitu mencela keturunan dan meratapi orang mati, ya, mayit ya. Dalil yang kedua yang diriwayatkan oleh dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian dalil yang ketiga dari Al-Bukhari juga dan Muslim meriwayatkan hadis marfu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Laisa minna man darabal hududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'a wal jahiliyah. Ya, jadi Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis marfu dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tidak termasuk golongan kami orang-orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya, ini biasanya kaum wanita zaman jahiliyah ya. Ya, dia kalau meratapi orang-orang mati, ya, memukul-mukul pipi, ya, kemudian merobek-robek pakaian. Itu dilarang ya. Kemudian dalil yang ketiga diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza aradallahu bi abdihil khaira ajjalalahu bil uqubati fid dunya wa iza arada bi abdihi asyarra amsaka anhu bizambihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah." Ya. Yang ketiga dari riwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hambanya, maka dia menyegerakan hukuman baginya di dunia. Sedang apabila Allah menghendaki keburukan pada seseorang hambanya, maka dia menangguhkan dosanya sampai dia penuhi balasannya nanti di hari kiamat kelak. Ya. Ini luar biasa nih dalil ya. Jadi kalau Allah sayang kepada hambanya, kalau dia berbuat dosa, disegerakan ya balasannya itu ya. Tapi kalau dia nggak sayang kepada hambanya, atau ya hamba itu berbuat zalim, berbuat durhaka, berbuat kejahatan, Allah diamkan saja, nggak dibalas, nanti dibalas di akhirat. Karena lebih ringan dibalas di dunia daripada dibalas di akhirat kelak ya. Tentu saja kita juga tidak mau ya, walaupun dibalas di dunia maupun di akhirat ya. Mudah-mudahan kita selalu Allah ampunin gitu aja ya. Ini hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim ya. Kemudian dalil yang selanjutnya, dalil yang keempat ya, dari Nabi SAW bersabda, inna izomal jazai ma'a izomil bala wa inna Allah ta'ala iza ahabba qauman ibtalahum waman rodiya falahur ridha waman sakhita falahus sakhatu. Ya, Hasan At-Tirmizi ya. Jadi dalil yang berikutnya ini sabda Nabi SAW, sungguh besar pahala setimpal dengan besarnya cobaan, dan sungguh Allah Tabaraka wa ta'ala apabila mencintai sesuatu kaum, maka diujilah mereka dengan cobaan. Untuk itu barang siapa ridho, maka baginya keridhaan dari Allah, sedang barang siapa yang marah, maka baginya kemarahan dari Allah. Hadisnya sahih ya. Gitu.
Nah, hadisnya hasan ya, lewat At-Tirmizi. Saudaraku dirahmati Allah, ya. Kandungan bab ini ya, atau pelajaran buat kita dari bab ke-35 ini ya, termasuk iman kepada Allah, sabar atas segala sesuatu takdirnya. Baik takdir baik maupun takdir buruk ya. Tentu kita selalu mengharapkan takdir yang baik. Ya. Karena orang Islam itu kata Nabi selalu mendapatkan keuntungan. Dia mendapat musibah dia bersyukur. Ya. Karena itu takdir Allah, dan bersabar, dia mendapat kesenangan, dia bersyukur. Kemudian dia beramal. Ya. Jadi kandungan atau manfaat yang pertama yaitu tafsir ayat dalam surat At-Taghabun. Tafsirnya sudah dijelaskan oleh Al-Qamah ya. Ayat ini menunjukkan keutamaan sabar atas segala takdir Allah yang pahit seperti musibah ya, dan menunjukkan pula bahwa amal termasuk dalam pengertian iman. Kalau takdir baik ya beramal lah ya kan gitu. Takdir buruk juga beramal juga, tapi bersabar kalau kita mendapatkan musibah ya. Ini biasanya berat memang ya, kita minta kepada Allah semoga kita mampu menghadapi musibah-musibah apapun ya, sehingga Allah tidak memberikan musibah yang berat kepada kita, karena Allah sudah menjanjikan bahwa kita tidak akan diberi musibah sesuai dengan kemampuan kita ya. Kita berlindung hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu. Faedah yang kedua, sabar terhadap segala cobaan termasuk iman kepada Allah. Yang ketiga, ancaman keras terhadap orang yang memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Ya, karena meratapi orang-orang yang mati, ya, atau mayit. Ya. Kandungan yang keempat, tanda apabila Allah menghendaki kebaikan kepada hambanya, ya, maka Allah mudahkan ya memahami agama ini ya, dan mengamalkannya. Insya Allah. Yang kelima, tanda apabila Allah menghendaki keburukan kepada hambanya. Ya, Anda menghendaki keburukan kepada hambanya, Anda tangguhkan ya azab di dunia ya, nanti di akhirat Allah balas dengan yang lebih keras ya. Nauzubillah ya, kita berlindung kepada Allah, semoga kita mendapatkan hisab yang mudah atau tanpa hisab yang masuk surga. Yang keenam, tanda kecintaan Allah kepada hambanya. Ya, semakna. Yang ketujuh, dilarang bersikap marah dan tidak sabar atas cobaan yang diujikan Allah. Ya, ini biasanya sulit ya. Yang kedelapan, pahala bagi orang yang ridho atas cobaan yang menimpanya. Pahalanya surga ya, luar biasa. Diampuni dosa dan surga di akhirat kelak. Itulah ya bab ke-35 tadi ya. Sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab ke-36 tentang riya. Riya ini termasuk syirik ya, syirik kecil ya. Termasuk syirik lah. Syirik juga kecil, walaupun syirik ya hilang pahala kita ya. Gitu. Itu riya ya. Jadi kita berbuat baik bukan karena Allah, karena orang ya. Beramal juga karena biar dilihat orang, biar dengar orang, itu namanya riya ya. Hukumnya jadi syirik ya, bahaya itu. Tanpa kita sadari biasanya hal-hal seperti itu ya. Ya. Dalilnya yang pertama firman Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi atau surat ke-18 ayatnya 110 ya. Ayat yang terakhir ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Artinya katakanlah, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhan, kepada Allah maksudnya ya. Itu dalil yang pertama. Dalil yang kedua, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, ini disebut dengan hadis ana agnasyuraka anis syirk ya. Man amila amalan asraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wasyirkahu. Rawahu Muslim ya. Jadi dalil yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan persekutuan. Barang siapa mengerjakan suatu amal dengan dicampuri perbuatan syirik kepadaku, maka aku tinggalkan dia dan aku tidak terima amal syiriknya itu. Hadis riwayat Muslim ya. Itu dalil yang kedua ya, tentang riya. Dalil yang ketiga juga diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal. Qalu bala qala asyir kul khafiyyu yakumu ar-rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nazari rajulin ilaih. Rawahu Ahmad ya. Ini dalil yang ketiga ya dalam bab riya ini ya. Diriwayatkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu aku beritahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kamu daripada Masih ad-Dajjal? Kata Nabi SAW ya. Para sahabat menjawab, baiklah ya Rasulullah. Beliau pun bersabda, syirik tersembunyi, maksudnya syirik khafi ya, tersembunyi, khafiyun ya, yaitu ketika seseorang berdiri melakukan sholat, dia perindah sholatnya itu karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Nah, itu luar biasa ya. Kita lagi sholat ya, atau jadi imam ya, kemudian kita lagi baca nih, kita lihat ada kemungkinan ada orang baru datang, langsung kita perindah bacaan kita panjang-panjangin, kita lantun-lantunin gitu ya. Nah, itu bahaya juga. Atau kita merasa wah bacaan kita bagus nih supaya orang memuji, itu juga termasuk syirik yang tersembunyi ya, syirik khafi. Nggak boleh ya. Kemudian ad-Dajjal itu maksudnya Al-Masih ad-Dajjal ialah seseorang manusia,
pembohong ya, Dajjal itu pembohong ya, atau kadzab ya, pembohong besar Dajjal yang akan muncul pada akhir zaman, mengaku sebagai Al-Masih, bahkan mengaku sebagai Tuhan yang disembah. Kehadirannya di dunia ini termasuk di antara tanda-tanda besar akan tibanya hari kiamat. Sedang keajaiban-keajaiban yang bisa melakukannya ya, sedangkan keajaiban-keajaiban yang bisa melakukannya merupakan cobaan itu artinya fitnah ya dari Allah tabaraka wa taala untuk umat manusia yang masih hidup pada masa itu. Disebutkan dalam Sahih Muslim bahwa masa kemunculannya di dunia nanti selama 40 hari. Di antara hari-hari tersebut sehari bagaikan sebulan, sehari bagaikan setahun, sehari bagaikan sebulan, sehari bagaikan seminggu, kemudian hari-hari lainnya sebagaimana biasanya. Jadi dia muncul 40 hari ya. Sehari bagaikan setahun. Yang pertama, sehari bagaikan sebulan. Yang ketiga, sehari bagaikan seminggu. Yang ketiga, hari-hari sama. Jadi kalau kita hitung 1 tahun 37 hari ditambah 37. Nah, kurang lebih gitu ya. Jadi berapa hari itu, hitung aja sendiri ya. Atau kalau kita jumlahkan sama dengan setahun 2 bulan 2 minggu, kurang lebih seperti itu ya, hitung aja lah. Hadis-hadis tentang Ad-Dajjal ini telah diriwayatkan oleh kalangan banyak sahabat, antara lain Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Hurairah, Mu'az bin Jabal, Jabir bin Abdullah, Abi Sa'id Al-Khudri, An-Nawas bin Sim'an, Anas bin Malik, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Aisyah, Ummu Salamah, Fatimah binti Qais, dan lain-lain. Masalah ini bisa dirujuk dalam kitab Sahih Al-Bukhari ya. Jadi kalau banyak yang meriwayatkan itu berarti populer, artinya mutawatir ya. Itu hadis tentang Dajjal ini. Jadi bisa dilihat di kitab-kitab Bukhari, Sahih Muslim, At-Tirmizi, Sunan Abu Dawud, dan lain-lainnya yang banyak ya. Jadi saudara dirahmati Allah, tafsir ayat yang kandungan ya, kita lihat kandungan hadis ini ya. Kandungan bab yang ke-36 ini tentang riya. Yang pertama itu tafsiran ayat dalam surat Al-Kahfi tadi ya, surat ke-18 ayat surat ke-18 ayat ke-110 ya, terakhir. Ayat ini menunjukkan bahwa amal ibadah tidak akan diterima oleh Allah kecuali bila memenuhi 2 syarat. Ya. Yang pertama itu ikhlas semata-mata karena Allah, tidak ada syirik di dalamnya, sekalipun syirik kecil ataupun syirik riya. Pasti nggak diterima ya. Tentunya ada tambahan ya, ittiba kepada Rasul sesuai dengan tuntunan yang dipahami oleh para sahabat ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau Nabi nggak contohkan ya jangan ditiru ya, walaupun ulama berijtihad ya biar aja ya, karena ulama itu memang punya hak ya untuk berijtihad, dan mereka tidak berdosa ya walaupun salah, karena dia kalau salah dapat 1, benar dapat pahala 2. Kalau salah ijtihad ulama ya kita nggak boleh ngikutin, kita yang berdosa. Jangan kita nisbatkan ya ulama dong yang berdosa, kita kan cuma ngikut.
Tapi kalau tahu dia salah kenapa diikutin? Dia masuk neraka kamu mau ikut? Hah? Nggak mau kan? Gitu. Artinya nggak boleh berdalih dengan cara seperti itu ya. Kalau udah tahu ulama itu berijtihad salah, ya jangan diikutin. Sekali lagi ulama tidak berdosa dia karena dia ulama ya, punya hak untuk berijtihad ya. Karena ada syarat-syaratnya juga orang berijtihad itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kandungan berikutnya yaitu yang poin kedua, masalah penting sekali yaitu bahwa amal soleh apabila dicampuri dengan sesuatu yang bukan lillah, ya, bukan karena Allah, maka tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, disebutkan alasan yang menyebabkan hal tersebut, yaitu bahwa Allah adalah sembahan yang amat menolak perbuatan syirik karena sifat kemahacukupan Allah. Yang keempat, alasan lainnya bahwa Allah adalah sekutu yang terbaik. Gitu. Ya, kita aja nggak mau didoain ya, apalagi Allah ya. Yang kelima, Nabi SAW sangat khawatir apabila sahabatnya melakukan riya. Yang paling sulit sih bukan cuma riya kecil ya, riya yang sembunyi itu tadi. Ya makanya bahaya ya. Yang keenam, tafsiran riya. Contohnya seseorang melakukan sholat dengan niat lillah, akan tetapi dia perindah sholatnya untuk karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Wah, itu luar biasa bahaya ya. Gitu. Makanya kalau kita sudah niat karena Allah, siapapun di belakang kita, siapapun di depan kita, di sebelah kita, kita jangan diperindah, dilama-lamain misalnya, itu nggak boleh ya. Kalau nggak ada orang aja cepet ya. Kalau ada orang lama, ya, sujudnya lama, oh ya masalah. Nah, itu tadi ya. Jadi yang paling penting ya, rukun daripada ibadah itu cuma dua tadi dijelaskan ya. Ikhlas karena Allah tanpa siapapun ya. Kemudian ittiba pada Rasul ya. Karena tanpa ittiba pada Rasul juga nggak diterima ya. Karena nggak ada landasannya. Kemudian juga dijelaskan ayat tadi ya, yang soal Al-Kahfi tadi mengisyaratkan pula bahwa ibadah itu taufikiyah, artinya berlandaskan pada ajaran yang dibawa Rasulullah SAW dan tidak menurut akal maupun hawa nafsu seorang. Makanya orang-orang yang bid'ah itu bahaya ya, tempatnya di neraka dia. Ada waktu ya, kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab ke-37, termasuk syirik motivasi seorang dalam amalnya kepentingan duniawi. Jadi beramal karena kepentingan dunia ya. Berdakwah juga karena kepentingan dunia, karena duit itu tidak diterima ya, masuk syirik itu. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala ya, firman Allah Subhanahu wa taala ayat ke 15 sampai 16 surat Hud ya, atau surat ke-11 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika allazina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang tidak mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ya. Jadi Allah kalau dia beribadah mengharapkan dunia, Allah kasih semuanya, nggak dikurang-kurangin gitu. Tapi di akhirat dia nggak dapat apa-apa. Makanya kalau kita ibadah itu ya untuk akhirat, karena Allah dan ijibah kepada Rasulullah SAW, sehingga akhirat dapat, dunia pun dapat gitu. Itu dalil yang pertama ya dalam syirik ini ya atau motivasi seorang beramal karena dunia. Yang kedua, diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dari Abu Hurairah, ia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba khomisoh, dan celakalah hamba khomilah. Ya. Khomisoh dan khomilah adalah pakaian yang terbuat dari wol atau sutra ya, itu maksudnya ya. Jika diberi senang, tetapi jika tidak diberi dia marah. Celaka nih orang kayak gini nih ya. Kalau diberi senang dia diberi kesenangan dia senang gitu ya. Diberi kesusahan dia marah. Celakalah ia dan tersungkurlah apabila terkena duri, semoga tidak dapat mencabutnya. Berbahagialah seorang hamba yang memacu kudanya berjihad di jalan Allah dengan kusut rambutnya dan berlumur debu kedua kakinya. Bila dia berada di pos penjagaan, dia akan tetap setia berada di pos penjagaan itu. Dan bila ditugaskan di garis belakang, dia akan tetap setia berada di garis belakang itu. Jika dia meminta permisi untuk menemui raja atau penguasa, tidak diperkenankan. Ya. Artinya tidak diperkenankan dan tidak diterima perantaraannya karena dia tidak mempunyai kedudukan atau pangkat dan tidak terkenal. Soalnya perbuatan dan amal yang dilakukannya diniati lillah semata. Dan jika bertindak sebagai perantara, tidak diterima perantaranya, itu maksudnya ya. Kalau rakyat jelata ya, rakyat biasa. Kalau pemimpin ya punya hak ya. Menasihati pemimpinnya, menasihati raja, itu boleh. Saudara yang dirahmati Allah, faedah atau kandungan dari bab 37 ini ya, termasuk syirik ya, motivasi beribadah untuk kepentingan dunia. Yang pertama itu motivasi seorang dalam amal ibadahnya yang semestinya untuk akhirat malah untuk kepentingan duniawi, termasuk syirik ya, dan menjadikan pekerjaan itu sia-sia, tidak diterima oleh Allah. Ya.
Syirik kecil itu ya. Gitu. Sia-sia amalnya. Tapi di dunia Allah kasih semuanya. Tidak ada dikurangin. Gitu. Kalau dia niatnya untuk dunia saja, makanya rugi ya kalau kita melakukan apapun untuk karena Allah, ya untuk akhirat, sehingga dunia otomatis ya. Kandungan yang kedua, tafsir ayat dalam surat Hud. Ya. Dua ayat tadi ya, surat Hud yang 15 sampai 16. Dijelaskan ayat ini tentang hukum orang yang motivasinya hanya kepentingan dan kenikmatan duniawi dan akibat yang akan diterimanya baik di dunia maupun di akhirat nanti. Yang ketiga, manusia muslim disebut sebagai hamba dinar, dirham, komisoh, khomilah, jika menjadikan kesenangan duniawi sebagai tujuan. Ya, itu nggak ada gunanya dia amalnya. Itu orang muslim ya. Orang kafir ya memang dibayar di dunia ya. Di akhirat kelak amalnya seperti debu berterbangan. Kata Allah seperti itu ya. Nah, ini penting ya. Kalau kita mau beramal, beramalah untuk akhirat ya, ikhlas karena Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dunia pun dapat ya. Kalau kita hanya untuk dunia, Allah ganti, Allah kasih kok semuanya. Karena dunia ini nggak ada nilai di mata Allah ya. Tidak setara dengan satu sayap nyamuk ya. Itu. Sayap nyamuk harganya berapa itu? Ya, seperak aja nggak ada yang mau beli ya. Yang keempat, kandungan daripada bab ini tafsiran hal tersebut yaitu jika diberi dia senang, tetapi jika tidak diberi dia marah. Dumel, istilah orang zaman sekarang tuh ngedumel. Tapi kalau diberi apa yang dia inginkan, senangnya minta ampun ya, sampai lupa dia ibadah kepada Allah. Yang keenam, Rasulullah mendoakan celakalah ia dengan tersungkurlah. Ya, celakalah ia dan tersungkurlah. Itu maksudnya yang hamba dunia itu yang tersungkur, hamba dinar ya. Juga mendoakan apabila terkena duri semoga tidak dapat mencabutnya. Luar biasa ya. Jadi hati-hati ya. Nah, kandungan yang ketujuh, pujian untuk mujahid yang memiliki sifat-sifat sebagaimana tersebut dalam hadis ya. Hadis ini tadi ya dari Abu Hurairah ya. Sahih Bukhari dari Abu Hurairah anhu menuturkan Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut. Yang sudah saya bacakan tadi ya. Baik, kita lanjutkan ya. Satu bab lagi. Ya. Tentang kitab tauhid ini kita masuk ke bab 38. Ya. Judulnya barang siapa mentaati ulama dan umara dalam mengharapkan apa yang mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, berarti ia telah mempertuhankan mereka. Luar biasa ya ini bab ini. Jadi barang siapa mentaati ulama dan umara dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah atau menghalalkan apa yang diharamkan Allah, berarti ia telah mempertuhankan mereka. Mempertuhankan
ulama itu ya, pakai hati-hati ya. Dalilnya sabda Rasulullah SAW. Ibnu Abbas bersabda, siku an tanzila alaikum hijaratum minas sama. Aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqulu ya. Taqulun qala Abu Bakrin wa Umar. Jadi Ibnu Abbas berkata, aku khawatir bila kalian ditimpa hujan batu dari langit. Aku menuturkan telah bersabda Rasulullah SAW, tetapi kalian malah mengatakan kata Abu Bakar dan Umar. Nggak boleh itu. Ya. Dan itu sahabat loh. Ya kan, apalagi cuma ulama doang. Padahal Nabi sudah bersabda, bahkan akan ditimpa ya batu dari langit. Karena katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi kalian malah mengatakan kata Abu Bakar dan Umar. Masya Allah ya. Jadi sekali lagi ya, ini hadisnya luar biasa ini ya. Kalau Nabi udah mengatakan, ya udah kata Nabi, jangan kata Umar, apalagi kata Abu Bakar atau kata siapapun. Itu nggak boleh itu ya. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, aku merasa heran dengan orang-orang yang tahu tentang isnad hadis dan kesahihannya, tapi mereka menjadikan pendapat Sufyan Ats-Tsauri sebagai acuannya. Padahal Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman dalam surat At-Taubah ya, surat Al-Bara'ah ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyahzaril ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnatun aw yusibahum azabun alim. Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintahnya takut akan ditimpa fitnah, akan takut ditimpa fitnah atau ditimpa siksa yang pedih. Ya, itu arti surat Al-Bara'ah tadi ya, atau At-Taubah ya. Tahukah kamu apakah pengertian fitnah di sini, yaitu syirik? Ya. Karena Nabi sudah bersabda, kalian mengatakan kata fulan ya. Walaupun sahabat nggak boleh so, ya. Bisa jadi apabila dia menolak sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, akan terjadi dalam hatinya suatu kesesatan hingga celakalah dia. Nauzubillah ya. Ini Sufyan Ats-Tsauri ini ya, ulama hadis terkemuka di Irak ya, bukan sahabat ini ya. Sufyan namanya, bukan Sufyan ya. Sahabat aja nggak boleh ya, apalagi ulama. Jadi mazhab apapun kalau ya bertentangan dengan hadis wajib ditolak. Karena nanti kalau kita wafat nggak ditanya siapa, apa mazhabmu, siapa imammu, enggak. Yang ditanya siapa nabimu, apa agamamu, siapa Tuhanmu, udah itu. Ya, nggak ditanya siapa ulamamu. Jangan kamu berdalih ya. Kan ulama saya ini, saya ikutin ulama saya. Tapi kalau ulama itu salah,
ya berdosa kita mengamalkannya. Ya. Pendapat Abu Bakar Umar aja tadi nggak boleh, ya. Gitu. Udah bahwa sabda Rasulullah, tapi kamu mengatakan kata Umar, kata Abu Bakar. Jelaskan seperti haji ya. Kalau Nabi kan hajinya ifrat ya. Tapi kalau kita kan tamatu. Tapi Nabi pernah berkata ya, kalau aku tahun depan diberi umur panjang, aku akan berhaji tamatu katanya. Artinya itu udah hadis. Gitu. Boleh, bukan menyelisihi ya. Gitu. Karena yang terbaik itu tamatu. Kenapa Nabi ifrat ya digabung ya gitu. Karena tata cara haji itu ada 3 ya. Ifrat, kiron, dan tamatu. Umat Islam Indonesia tamatu ya, umroh dulu baru haji. Kalau ifrat itu digabung ya. Gitu. Nanti akan coba saya membacakan kitab tentang haji dan umroh ya. Selain rahmati Allah, dalil yang berikutnya diriwayatkan dari Adi bin Hatim bahwa ia mendengar Nabi SAW membaca firman Allah dalam surat At-Taubah ya. Ayat 31 tadi itu yang sudah saya bacakan ya. Gitu. Saya ulangin ya. Lanjutannya At-Taubah ya. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbabam min dunillah. Lanjutannya tadi udah saya bacakan juga yang dari Paliyah Zaril Lazi dan seterusnya. Artinya mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Termasuk itu luar biasa ya perbuatan syirik itu ya. Kadang-kadang makanya kita juga harus tahu bagaimana mempelajari syirik-syirik itu. Jadi kita tahu ya mana yang syirik, mana yang bukan syirik ya. Saudara kita rahmati Allah. Tutur Adi ya, Adi melanjutkan. Kemudian maka aku berkata kepada beliau, sungguh kami tidaklah menyembah mereka. Beliau bertanya, alaisa yuharrimu nama ahallallahu fatuharrimunahu wa yuhillu nama harramallahu fatuhillunahu. Fakultu bala qala fatilka ibadatuhum ya. Rawahu Ahmad wa Tirmizi wa Hasan ya, hadisnya Hasan. Jadi Adi bertutur, maka aku berkata kepada beliau, sungguh kami tidaklah menyembah mereka. Beliau bertanya, tidakkah mereka itu mengharamkan apa yang telah dihalalkan Allah? Ya kan? Orang Allah halal dibilang haram. Ya. Seperti berdagang. Kan halal, dibilang haram, ya.
Beda dengan riba. Lalu kamu pun mengharamkannya, dan tidaklah mereka itu menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, lalu kamu pun menghalalkannya. Aku menjawab, ya. Maka beliau bersabda, itulah ibadah penyembahan kepada mereka. Hadis riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi dengan menyatakan hasan. Sering rahmat Allah, ya. Faedah bab ini, ya. Yang pertama itu tafsir ayat dalam surat An-Nur, ya. Yaitu ayat ini mengandung suatu peringatan supaya kita jangan sampai menyalahi kitab dan sunnah. Itu ya, peringatan buat kita. Yang kedua, tafsiran ayat dalam surat Al-Bara'ah, ya, atau At-Taubah. Ayat dalam surat Taubah menunjukkan bahwa barang siapa mentaati seorang dengan menyalahi hukum yang telah ditetapkan Allah, berarti telah mengangkatnya sebagai Tuhan selain Allah. Yang ketiga, perlu diperhatikan arti ibadah yang sebelumnya diingkari oleh Adi. Yang keempat, contoh kasus yang dikemukakan Ibnu Abbas dengan menyebut Abu Bakar dan Umar, dan yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hambal dengan menyebut Sufyan, ya. Sufyan ini ulama dari Irak, ya. Bukan Sofyan, ya, Sufyan. Yang kelima, hal tersebut telah berkembang sedemikian rupa hingga terjadi pada kebanyakan orang penyembahan orang-orang soleh yang dianggap sebagai amal afdol dan dipercayai sebagai wali yang dapat mendatangkan suatu manfaat atau menjauhkan bencana, serta penyembahan orang-orang alim melalui ilmu, pengetahuan, dan fikih dengan diikuti apa saja yang mereka katakan, baik sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasul atau tidak. Ini taklid namanya itu, gitu ya. Hal ini pun kemudian berkembang lebih parah lagi sehingga disembah pula orang-orang yang tidak soleh dengan dipercaya sebagai wali meski perbuatannya melanggar perintah Allah dan Rasulnya, dan disembah juga orang-orang bodoh yang tidak berilmu dengan dipatuhi saja pendapatnya, bahkan bid'ah dan syirik yang mereka lakukan juga diikuti. Ya. Itu saja, ya, bisa saya sampaikan. Cukup 1 jam, ya, hampir 1 jam kita membacakan kitab ini, ya. Semoga ini bermanfaat untuk diri saya dan untuk antum semua. Tentunya apa yang benar itu datang dari Allah, apa yang salah itu datang dari diri saya sendiri karena kebodohan saya. Saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada antum, ya. Sekali lagi kita tidak lupa selalu berdoa kepada Allah agar ditambahkan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal, amalan yang diterima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.